Ini istri Yanchen yang di rumah, si wanita tua. Lihat bagaimana aku mempermalukanmu. Halo, aku mau lapor polisi. Ada orang di depan TK Internasional Jiangcheng. Tabrak lari dan mencuri mobilku. Kenapa dia bilang itu mobilnya? Jangan-jangan istri presiden ini palsu. Asisten Zhang. Rolls-Royce baru yang baru diambil bosku. Nomor plat Jianga 58 ditabrak di depan TK. Sekarang segera kirim orang untuk menarik mobilnya. Diterima, Bos Jiang. Akan sampai dalam 1 menit. Jiang 11 Yu, lihat baik-baik. Hitam di atas putih. Pemilik mobilnya adalah aku, Su Xinro. Bos Jiang. Bos Gu menggunakan kekuasaan tertinggi perusahaan. Memesan Rolls-Royce dengan nomor plat 58. Tapi yang terdaftar adalah Gu Yanchen sampai menggunakan hak istimewa tertinggi untuknya. Mendaftarkan mobil atas namanya. Apa hubungan mereka sebenarnya? Laporan palsu, ternyata mobilnya milik orang lain. Malu nggak? Kembalikan asistenku, Nyonya Direktur. Di mana mobil muahmu? Jangan-jangan cuma motor listrik tua 2 roda ini? Jangan heran, keluarga Gu kami biasanya selalu menjaga kerukunan. Tapi hari ini, ketemu barang kotor, mau gimana lagi? Aku terpaksa menunjukkan bukti. Barang kotor. Aku akan meminta bos Gu melihat sendiri. Siapa sebenarnya yang tidak sah dan kotor? Chen, belum pernah naik mobil sebaik ini. Biarkan aku mengemudikannya sekali saja. Jangan-jangan kamu takut yang di rumah tidak setuju? Omong kosong. Apa yang aku bilang, dia tidak berani membantah. Mobilnya untuk kamu pakai. Ingat, rendah hati. Jangan sampai membuat masalah. Jangan takut, jaku memegang kertas. Sayang. Halo, Gu Yanchen. Ada orang mengemudikan Rolls-Royce grup kita menabrak aku dan Xiao Sun. Kamu tidak mau menjelaskan? Apa? Aku segera ke sana. Siap. Sino, wanita bodoh ini. Posisi direktur belum juga kukokohkan. Saham juga belum sepenuhnya kudapat. Berani-beraninya dia mengemudikan mobil itu. Dan pamer di depan Jiang 11 Yu. Sayang, jangan marah dulu. Ini pasti salah paham. Aku segera ke sana. Jangan marah untuk hal kecil begini. Gu Yanchen segera datang. Aktingnya seperti beneran. Entah dari mana cari aktor untuk berpura-pura jadi bos Gu. Merek tas ini agak aneh. Chanel. Chanel palsu saja tidak bisa meniru dengan baik. Gu Yanchen, kamu berani menipuku dengan barang palsu? Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Nona Jiang, katanya kalau ingin tahu apakah seorang pria mencintaimu, lihat saja apakah dia rela mengeluarkan uang untukmu. Saran saya, lebih baik kamu periksa suamimu. Apakah dia selingkuh di luar sana? Su Xinro, berani sekali kamu. Tas saya. Tasmu? Dibeli dengan uang siapa? Beraninya kamu memukulku. Siapa yang mengizinkanmu mengemudikan mobilku? Yanchen tidak akan membiarkanmu begitu saja. Siapa yang memberanikanmu menabrak putriku? Siapa yang memberanikanmu menyebut diri sebagai Nyonya Gu? Siapa yang memberimu hak berlagak di hadapanku? Bukan. Sekarang baru belajar bicara? Siapa yang mengganggu istriku? Bos Gu benar-benar datang. Ada orang miskin yang tidak tahu diri di sini, mengganggu istrimu, Yanchen. Kamu akhirnya datang. Wanita ini memukulku. Lihat. 11 Yu, apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Harus berkelahi di depan umum? Wanita tua ini hanya mengandalkan statusnya saja. Yanchen pasti akan berpihak padaku. Bos Gu datang tepat waktu. Sekarang kamu sendiri yang jelaskan pada semua orang. Siapa sebenarnya yang mengganggu Nyonya Gu? Hanya kesalahpahaman, jangan dipermasalahkan. Sudahlah, Nona Su adalah mitra perusahaan. Kamu penting selama 5 tahun, mobil hanya dipinjamkan untuk keadaan darurat. Kesalahpahaman.
Kalau begitu, jelaskan padaku. Bagaimana tas ini bisa menjadi tiruan? Mungkin ada masalah dengan pembelinya. Besok? Ah tidak, hari ini juga kubelikan yang terbaru untukmu. Tidak perlu. Aku merasa jijik. Kalau mobil ini milik perusahaan, maka sekarang aku akan meminta asisten Zhang untuk membawanya. Bos Gu ada keberatan? Yan Chen, jangan buang-buang waktu dengannya. Cepat suruh dia minta maaf, jangan mempermalukan diri di sini. Bos Jiang, sesuai perintahmu. Mobil derek sudah siap. Apakah benar dia yang memanggil asistennya? Kita semua didepo oleh Nona Su. Memang Bos Gu, efisiensinya tinggi sekali. Sebelasyu. Aku Bu Yan Chen bersumpah tidak akan pernah mengkhianatimu. Jika melanggar sumpah, biarkan aku bangkrut dan tidak bisa bangkit lagi. Bukan dia yang meninggalkan kita, tapi sekumpulan serigala penghisap darah. Bos Jiang. Bersihkan tempat ini, jangan tinggalkan satupun. Ya. Aku adalah CEO grup Mingzu, siapa berani memperlakukan aku seperti ini? Jiang Sebelasyu. Kamu harus melakukannya di depan banyak orang seperti ini? Ini rumah sakit, bukan ruang tamu rumahmu. Aku kan masih CEO grup, mau taruh muka aku di mana? Nanti di kantor, bagaimana aku bisa membangun wibawa? Bagaimana mengelola bawahan? Wibawa. Gengsi, kamu bicara ini denganku? Kamu pikir setelah begini kita masih bisa hidup bersama? Aku beritahu kamu, kalau kamu terus ngotot dan tidak tahu diri. Kita cerai sekarang. Cepat cerai, supaya aku bisa menjadi Nyonya Gu yang sah. Cerai. Baiklah. Kamu pergi tanpa membawa apa-apa? Pergi tanpa apa-apa? Aku baru saja jadi CEO. Kendali keuangan perusahaan masih di tangannya. Tidak bisa, tidak bisa. Villa di pinggiran kota, villaku belum dialihkan, tidak bisa cerai. Apa yang kamu bicarakan? Ini istrimu. Cepat minta maaf ke Sebelasyu. Sebelasyu, jangan dengarkan omongannya. Dia pasti pusing karena si wanita jalang itu. Ini semua omongan emosi, kamu adalah menantu kesayanganku. Sebelasyu, ini salah paham, semua salah paham. Aku memperhatikan Susindro. Hanya untuk reputasi dan bisnis kerjasama. Sama sekali tidak ada niat pribadi. Baik, buang dia keluar. Jangan kotori lantai rumah sakit. Yan Chen mana mungkin mendengarkanmu, kan? Yan Chen. Berpakaian rapi, ternyata hanya boneka. Orang seperti ini sudah sering kulihat, sok elit padahal menghancurkan diri sendiri. Jiang Sebelasyu, aku tidak akan berakhir denganmu. Sebelasyu, jangan dipikirkan. Pria ini kan harus menjaga hubungan di luar, harus mempertimbangkan situasi. Sebenarnya, di hati Yan Chen, yang paling penting adalah kamu dan Sun Sun. Keluarga Gusun, anaknya sudah bangun. Siapa yang menyuruhmu mengajak cerai? Villa dan emas batangan belum didapat. Aku hanya ingin menakut-nakutinya. Siapa tahu dia keras kepala. Sun Sun tidak bisa kehilangan ayah. Mari kita hidup rukun seperti dulu, baik? Yan Chen, kamu hidup dari belas kasihanku. Hari-hari mewah hasil curian sudah berakhir. Gu Yan Chen, aku telah memberikan segalanya untukmu, untuk keluarga ini. Kamu malah pakai uangku untuk menghidupi selingkuhan dan anak haram.
XR. Susinro. Guyan Chen. Kamu paksaku pakai cincin yang terukir namanya. Berpura-pura jadi pasangan harmonis bertahun-tahun. Guyan Chen, kau menghamburkan uangku. Menginjak-injak perasaanku, bahkan nyaris membunuh putriku. Aku akan buat kau mengembalikan semuanya 100 kali lipat. Pertama, bekukan segera semua hak akses Guyan Chen di Mutiara Group dan semua perusahaan afiliasinya, akun dan jaringan. Kedua, selidiki tuntas semua akun yang pernah dipegang Guyan Chen. Fokus lacak aliran dana mencurigakan. Ketiga, beritahu Dewan Direksi. Satu-satunya pemilik sah Mutiara Group, Jiang Sebelasiu telah kembali. Ini sudah jam berapa? Jiangxiwa mana? Jam masak Sarapanatau Tidak? Kayaknya masih kesal karena kejadian kemarin. Bu, sabar dulu. Perempuan MAH, dibujuk beberapa hari pasti luluh. Dia gak bisa lepas dariku. NAK? Manfaatkan dia lagi kulit begini. Cepat ambil alih saham perusahaannya. Nadi Mutiara Group harus ada di genggaman kita. Bu, tenang saja. Dia cuma ibu rumah tangga. Ngerti apa soal saham? Dibujuk dikit. Kasih beberapa tas KW super, pasti mudah dikendalikan. Bu, apa aku bilang? Aku tahu dia masih cinta padaku. Bahkan menyiapkan konvo untuk antar aku kerja. Bosku, Hera Parenti. Konvo ini khusus untuk Bos Jiang. Apa katamu? Lihat baik-baik aku ini siapa? Aku Guyan Chen, CEO Mutiara Group. Kamu ngapain? Bukan? Boss Jiang Silicon Masak. Jalan. Jiang Sebelasiu, maksudmu apa ini? Masih kesal karena kemarin? Jalan. Kejadian kemarin. Sebelasiu. Bajingan. Mau menakut-nakutiku seperti ini? Nak, lihat ini. Kendaraanmu sudah siap. Hati-hati di jalan. Jiang Sebelasiu, kutunggu balasanmu. Naik motor listrik butut aja udah kebangetan buat lo. Dia serius nih, buruan lo. Minta Jiangxiwa balik, kalau Sam Jurgen. Vile ko ilang. Jangan anggap aku ibu lagi. Roja, bosku jemput Anda. Sampai segini gengsinya ya. Aku biasanya nggak suka pamer, tapi dia maksa bilang. Karena aku udah datang, harus bikin semua orang tahu. Siapa pemilik asli tempat ini? Roja, Anda memang luar biasa. Bisa bikin bosku segitu nganggap penting ke depannya. Kami ngandelin Anda buat bantu-bantu. Udah, gerbang ini nggak ada yang istimewa. Aku ajak kalian lihat bagian dalam. Bulan lalu aku kasih tahu dia, warna marmer resepsionis terlalu dingin. Harus diganti yang hangat, katanya semua terserah aku. Kasih tahu supervisor, secepatnya ajukan proposal perubahan. Bilang aja usulanku. Semua urusan di gedung ini. Yanchen selalu konsultasi ke aku. Ini baru gaya istri direktur, nggak kayak yang kemarin, ada orang. Mau pura-pura jadi istri direktur, memalukan.
Selamat datang Direktur kembali. Rogia, gaya bicara Anda jelas-jelas datang buat ambil alih seluruh perusahaan. Yanchen selalu bilang aku punya visi, paham manajemen. Kemampuan Anda, jadi direktur pun masih kelebihan. Halo Direktur. Chang Shiwe, SIMNI. Nebrak aku duluan, datang ke perusahaan buat cari simpati. Nyonya Gu, si selingkuh ini nggak tahu malu. Berani pura-pura jadi Anda, sok kuasa di sini, temen-temen. Makasih udah kasih aku ide. Awalnya aku mau damai, tapi dia keterlaluan banget. Iya nih, selingkuh kok sok jago. Kira kita gampang ditindas ya? Nyonya Gu, kita nggak boleh diam aja. Harus kasih pelajaran. Ayo kita berangkat bareng, bongkar kedoknya. Oke, aku akan tanya dia. Kenapa merebut posisiku? Merusak rumah tanggaku. Siapin laporan keuangan terbaru, 10 menit lagi. Aku akan inspeksi langsung ke counter perhiasan. Siap, Direktur. Lampu spot di etalase ketiga itu perlu disesuaikan sudutnya. Silauannya ganggu kilau batu utamanya. Baik, Direktur. Nyonya Gu, si selingkuh ada di sana. Hari ini wajib merobek wajah sok sucinya itu. Saudari-saudari jangan gegabah untuk orang seperti dia. Tak perlu berkonfrontasi, aku punya cara lebih baik. Biar dia lihat kemampuan aslinya. Wah, bukankah ini yang waktu itu nabrak dan buat onar? Kok sekarang jadi sales counter? Loh, bukankah ini yang baru diusir dari kamar pasien? Nyonya Gu? Konon sunsunmu sakit parah. Aku penasaran, apakah gaji sales counter MU ini cukup untuk biaya pengobatannya? Nona Jong, kalau kamu bijak, lebih baik merayu Nyonya Gu. Siapa tahu Nyonya Gu senang dan mau membeli, tak usah memaksakan diri di sini. Nyonya gedongan atau selir gelap? Nona Su, harusnya lebih paham dariku kan? Jiang 11 Yu, jangan karena tak bisa mendapat, lalu anggap anggur itu masam. Kalau hati udah, coba berikan pada Nyonya Gu. Permata kecilnya saja sudah bisa membeli semua kalung di tokomu. Benarkan Nyonya Gu? Ambilkan modal termahal di tokomu. Tunjukkan padaku, aku lihat apakah ada yang layak. Kalau ada, aku akan beri sedikit komisi. Sebagai sedekah. Bagaimana? Hanya orang bodoh yang menolak uang. Kebetulan selama ini yang kau ambil dari keluargaku. Akan kuminta kembali dengan bunganya. Aku tak percaya orang lain. Nona Jong, kau yang urus. Ini. Desain dan kualitas begini? Apakah Mingzu Group sekarang cuma jual barang kelas kacangan? Kalau begini, aku tak tertarik. Rupanya selama ini kau menghisap darah si bodoh Gu. Nyonya Gu memang punya selera. Ini cuma sampel. Untuk dilihat pelanggan. Xiaoli, ambilkan koleksi terbatas, air mata bintang, dari brankas VIP. Biar Nyonya Gu pilih sesukanya. Ya, Yanchen bilang. Perhiasan top Mingzu Group disimpan di brankas VIP. Dia bilang akan memberikanku kuncinya. Dia juga bilang, Shinro, hanya kau yang punya aura untuk memancarkan keindahan perhiasan langka ini. Lihat, setiap rencananya selalu ada aku. Wah. Satu set perhiasan ini 3.000. Jangan berlebihan. Roger sudah biasa dengan suasana seperti ini. 3.000 yuan, apa yang istimewa? Lihatlah orang-orang kampung yang tidak tahu apa-apa ini. Yang Nyonya Gu pedulikan bukanlah harganya, melainkan inspirasi dari Ratu Eropa untuk air mata galaksi ini.
yang memberikan perhatian kepada para hamba yang bersujud. Jadi, jika kamu, si karyawan toko, yang memakaikannya untukku, itu sangat cocok. Artinya, kamu bersujud padaku. Wah, bersujud. Bukankah itu berarti kita semua harus menghormati Nyonya Gu? Perhiasan ini, meski disukai pelanggan lain, tidak akan mampu membelinya. Tidak seperti Nyonya Gu membeli perhiasan. Semudah minum air, sama sekali tidak mempedulikan harganya. Benar, kalau bukan karena Nyonya Gu, orang biasa seperti kami tidak akan pernah melihat perhiasan level ini, Nona Su. Apakah Anda perlu memeriksa saldo Anda cukup untuk membayar? Apa maksudmu? Kamu pikir aku tidak mampu membeli kalung ini? Bukan itu maksudku. Nyonya Gu, jangan marah. Xiaoli, bagaimana caramu bicara? Nyonya Gu ini siapa? Sampai memikirkan uang receh seperti ini? Benar, uang segini tidak cukup untuk mengganjal gigiku. Tidak hanya ini, dan yang di sana sekalipun. Aku mau semuanya. Bukan kami tidak percaya, Nyonya Gu. Hanya saja perhiasan ini terlalu berharga. Menurut peraturan toko, staf harus mengevaluasi kemampuan membayar pelanggan sebelum mengizinkan mencoba. Kalau tidak, setiap orang minta mencoba perhiasan, jika rusak, kami staf tidak bisa menanggung risikonya. Kamu meremehkan siapa? Aku tidak hanya akan membeli, tapi juga menawar lebih tinggi. Perhiasan ini 3.000, kan? Aku tambah jadi 6.000. Sekarang juga. Nona Su, kartu ini saldonya tidak cukup. Tidak mungkin. Pakai yang ini. 6.000 saja tidak bisa? Nyonya Gu, apakah Anda salah paham? Perhiasan ini harganya 30 juta. Anda bilang akan menawar lebih tinggi. Berarti 60 juta. Jangan-jangan Anda benar-benar mengira 6.000? Kamu, apa katamu? 60 juta? Omong kosong. Barang palsu begini berani minta harga segitu. Ini jelas pemerasan. Nyonya Gu, kalau tidak mampu membayar, jangan bilang perhiasannya palsu. Bos Gu, cepat ke sini. Istri Anda di sini. Nyonya Gu, Anda bisa meminta Bos Gu untuk membayarkannya. Bos Gu, istri Anda menyukai perhiasan ini. Hanya 60 juta, belikan saja untuknya. Anggap saja sebagai hadiah untuk istri. Ini. Bos Gu, ini untuk siapa? Nyonya Gu yang membayar? 11 Yu. Dengan banyak orang tua di sini, jangan buat masalah jadi memalukan. Anda juga tidak ingin sun-sun di taman kanak-kanak. Dibicarakan atau dikucilkan oleh orang-orang, kan? Masih mau menggunakan anak untuk mengancamku. Baik, aku akan libatkan Anda juga. Sudah kuduga, Bos Gu selalu dermawan. Apalagi sebagai CEO grup Mingzu. Untuk membahagiakan sang pujaan, 60 juta bukanlah apa-apa. Ternyata, dengan mengeluarkan anak, bisa mengendalikan Jiang 11 Yu. Yan Chen, mereka berani menipu dengan barang palsu dan meminta 60 juta. Dan dia berani meremehkanku karena tidak bisa bayar. Berani sekali memperlakukan pelanggan terhormat. Dengan sikap pelayanan seperti ini. Barang seperti ini saja, aku jijik. Lagi pula, bahkan jika asli, suamiku bisa membelinya. Hancurkan saja. Semakin hancur, tagihan semakin besar. Sudah, gelang ini ku beli. Aku ini CEO, punya kartu hitam tanpa limit, 60 juta. Bukan masalah. Sekalian tunjukkan pada Jiang 11 Yu. Siapa yang benar-benar berkuasa? Hanya beli satu ini. Bagaimana bisa menunjukkan kelas Bos Gu? Lebih baik beli seluruh etalase dan berikan kepada para nyonya yang hadir di sini. Benar kan, Bos Gu? Astaga, beli seluruh etalase untuk diberikan. Bos Gu benar-benar luar biasa. Kartu hitam CEO tanpa limit. Pagi, Bos Gu. Semua makan dan minum. Nyonya Gu, Anda sangat beruntung. Benar sekali. Hari ini, kami beruntung karena Bos Gu dan Nyonya Gu
Baik. Seluruh etalase, bungkus untuk para nyonya. Totalnya 218 juta. Silakan gesek kartu. Kartu hitam Anda telah dibekukan. Apa? Kartu hitam tanpa limit tidak bisa digunakan. Apa bos ini palsu? Baru saja bilang mau membeli seluruh etalase untuk kami. Sekarang malu sekali. Aku ulangi, aku Guyan Chen. Berdasarkan apa kau membekukan kartuku? Kurang ajar. Panggil manajermu ke sini. Bos Gu, sistem mendeteksi kartu Anda. Telah dibekukan kantor pusat pagi ini, 218 juta. Apakah Anda ingin menggunakan metode pembayaran lain? Direktur Pearl Group, beli perhiasan. Masih mau mencicil? Jiang 11 Yu. Kau sengaja mempersulit, segera cairkan. Kalau tidak, Apalagi yang bisa bosku gunakan untuk mengancamku? Tapi bosku, kau kan orang penting. Kalau hari ini tidak bisa bayar, nanti di kalangan bisnis. Jika tersebar, sangat memalukan. Zhang Shiwe, kau gila. Lebih dari 200 juta ini. Harus Yanchen bayar sendiri? baik, baik sekali. Gesek ini. Akun pribadiku, cukup kan? Transaksi berhasil. Memang layak disebut direktur, akun pribadi saja punya lebih dari 200 juta. Sekarang kau puas? Asisten Zhang bisa masuk sekarang. Tuan Guyan Chen. Kami menerima laporan dan memiliki bukti. Anda diduga melakukan penggelapan jabatan, akun yang baru saja digunakan. 180 juta diantaranya dengan Pearl Group. 6 pencairan dana proyek yang diselewengkan dalam 3 tahun terakhir. Alirannya sepenuhnya cocok. Transaksi ini terkait uang haram, akan dibekukan dan ditarik sesuai hukum. Barang tidak dapat diserahkan sementara. Ternyata bos gue bayar pakai uang perusahaan. Tidak sah. Kalau begitu, 218 juta ini. Apakah kalian akan membayar ulang, atau... Kami masih punya Ocean Star ini, Yanchen. Dulu kau beli dengan 200 juta, kita gadaikan saja. Nanti kita dapat uang. Jangan pikir bisa memaksa kami seperti ini. Gadaikan ini, kau yakin? Tentu. Baik, periksa sekarang. Jika asli, aku cabut laporan dan pergi. Perhiasan ini tidak perlu kalian bayar sepeser pun. Tapi jika palsu, kebetulan polisi ada di sini. Jika ini palsu, aku, Susino, akan telanjang bulat. Merengkak Kelly dari sini. Baiklah. Anda memilih model top Heart of the Ocean yang satu-satunya di dunia, silakan lihat. Batu safir di leher Rogia. Sepertinya memang tidak sejernih yang ada di kotak, kemurnian warnanya, jangan-jangan. Yang dipakai Rogia palsu? Tidak mungkin, ini kan dari Yanchen. Mungkin. Ada masalah dengan pembeliannya. Nona Su, cara melihat apakah seorang pria mencintaimu adalah dengan melihat apakah dia rela mengeluarkan uang untukmu. Siapa yang menyuruhmu mengeluarkan Heart of the Ocean? Lalu kembali. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Bosku, kamu sekarang sedang dalam masalah besar. Lebih baik kamu pikirkan cara menjelaskan uang haram 180 juta itu kepada polisi. Oh ya, bosku. Perhiasan yang ingin kamu berikan kepada istri, tolong dibayar ya. Aku. Tapi jika Nyonya Gu menepati janji, telanjang dan merangkak keluar dari mal, aku bisa membebaskan tagihan kalian. Bebas tagihan? Dengan hak apa kamu bisa membebaskan tagihan? Kamu hanya seorang ibu rumah tangga, berani ikut campur urusan keuangan perusahaan? Dengan hak apa? Dengan hak sebagai ketua dewan direksi grup kami. Tentu saja dia berhak. APA? Zhang Xiyu. Adalah pemegang keputusan di sini. Salah, semua salah. Nona Jiang adalah pemilik mal ini.
Kami tadi astaga, benar-benar bodoh. Bagaimana bisa terpengaruh begitu saja? Pilih, sekarang bayar 218 juta. Atau telanjang dan merangkak keluar dari sini. Bos Chong, Nona Su hanya bercanda. Bagaimana bisa kamu menyuruhnya melakukan hal seperti itu? Ini bukan aku yang bilang. Ini kan Nyonya Gu sendiri yang mengatakannya. Selain itu, aku juga ingin menjaga reputasi Nyonya Gu. Jika sampai orang bilang dia tidak menepati janji, itu akan merusak nama Bos Gu. Kalau begitu, para Nyonya, yang begitu memahami Tuan Gu dan Nyonya Gu, lebih baik bantu Bos Gu menanggung. 200 juta ini dibagi rata hanya beberapa juta per keluarga. Bagi para Nyonya kaya, ini hanya uang saku kan? Apa hubungannya dengan kita? Bos Gu sendiri yang bilang mau ngasih. Ya nih, Nona Su. Lepas baju juga bukan hal besar kok. Siapa suruh kamu nggak bisa bayar, Yan Chen? Bilang sesuatu dong, masa beneran mau aku lepas semua? Teras merangkak keluar dari sini? 11 Yu, udahan deh. Aku tahu kamu marah, nanti aku jelasin di rumah. Bantuin aku turun dulu, aku janji, nanti semua aku dengerin kamu. Susinro, aku bakal usir dia sekarang. Nona Su, kamu lepas sendiri atau aku suruh orang bantu? Waktuku sangat berharga. Sekarang udah bisa kan? Terus apa lagi? Kamu mau apa lagi? Aku udah lepas semua. Kamu bilang harus lepas semua dan merangkak keluar. Sekarang belum semua. Belum merangkak juga. Udah, barang bekas ini kayak lelaki bekas. Cuma bikin kotor lantai aku, Xiaoli. Bersihin semua sampah. Jangan numpuk di sini. Jiang 11 Yu. Aku udah berusaha keras buat duduk di posisi direktur. Tapi kamu malah mempermalukanku di depan umum, bekas kartuku. Bikin direktur seperti aku malu di seluruh kota. Yudala Yan Chen, nggak usah berantem sama sales toko. Cincin bentar lagi pulang sekolah. Ayo kita pakai Rolls Royce Limited itu, jemput dia. Rolls Royce? Udah aku bakar tadi malam. Bagus, sangat bagus, Jiang 11 Yu. Kamu pikir ini udah selesai? Belum selesai. Pak polisi, tentang aku difitnah di depan umum. Dan Bapak Guyan Chen, yang diduga menyelewengkan keuangan, tolong ditindaklanjuti. Bapak Guyan Chen, silakan ikut kami. Untuk membantu penyelidikan. Oke, aku ngerti. Ini cuma salah paham, aku ikut kalian. Jiang 11 Yu, kamu tunggu aja. Gak lama lagi, kamu bakal tahu. Hari ini kamu usir aku, besok kamu bakal minta aku balik. Beneran bikin bete. Aku traktir kalian minum sore. Bos, ini. Rapat pemegang saham lusa udah diatur semua. Pemegang saham yang bos atur. Udah tanda tangan surat dukungan buat Bos Gu. Bagus, biarkan mereka senang dulu selama 2 hari. Pergi, bantu aku menyiapkan perjanjian cerai. Aku akan membuatnya kembali seperti semula, tetap menjadi pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Ya. Yan Chen, kamu baik-baik saja? Bagaimana mereka mau melepaskanmu? Aku punya dana independen di Swiss. Sudah lama menyiapkan dana darurat, pengacara sudah mengatur semuanya. Zhang Shiwe kalian ini terlalu kejam. Hampir menghancurkan kita sepenuhnya. Tenang, dia tidak akan lama lagi bersikap sok, dan kita tidak perlu lagi bersembunyi. Apa maksudmu? Sebelum masuk, aku sudah mendengar kabar. Beberapa pemegang saham lama di Dewan Direksi sudah lama tidak puas dengan pengunduran dirinya yang lama. Mereka merasa wanita yang berkuasa tidak cukup stabil, dan selama ini aku yang menopang situasi di depan. Direktur Lee, ini aku, rapat lusa, seharusnya tidak ada masalah kan?
Tunang, kami semua sudah menandatangani surat dukungan, kamu lusa hanya perlu hadir tepat waktu di rapat dewan, posisi direktur utama dan presiden akan menjadi milikmu. Baik, sampai jumpa lusa. Dengarkan, mulai lusa, grup Mingzu akan dibawa ke daliku, Guyan Chen. Gerakan-gerakan kecilnya itu hanya ingin menarik perhatianku saja. Aku tahu kamu pasti punya cara. Sekarang kita mau kemana? Pulang. Pulang kemana? Tentu saja ke villa keluarga Gu, semakin dia ingin mengusir kita. Kita harus semakin tinggal di sana. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang-barangku? Yan Chen bilang, yang lama harus diberikan kepada yang baru. Yang lama diberikan kepada yang baru. Kamu pantas? Yan Chen bilang, semua barang di rumah ini harusnya milik kita. Harusnya milikmu. Kamu pantas? Sepotong baju atau mainan. Kalau Sindro suka, berikan saja. Apa di rumah ini yang bukan milikku? Bukankah kamu akhir-akhir ini tidur di kamar anak bersama Sun Sun? Sindro tinggal sementara di sini. Apa salahnya? Kamu buru-buru apa? Kamu membuatku diinterogasi selama 6 jam di kantor polisi. Aku menghukummu, sementara tidak boleh tidur di kamar utama. Apa salahnya? Sudah kubilang, semua di sini akan menjadi milik kita. Guyan Chen, apakah kamu lupa? Setiap batu bata dan genting di rumah ini, semua tertulis nama Jiang 11 Yu. Barang-barangku, lebih baik ku bakar, ku hancurkan, ku rusak, daripada ku tinggalkan untuk selingkuhan dan pengkhianat. Zhang Shiwei, kamu gila. Kamu benar-benar berani membakarnya? Jiang 11 Yu, ini rumah kita. Aduh! Jangan dibakar. Emas batanganku, buku tabunganku, sertifikat rumahku semua ada di lantai 2. Ini semua gara-gara kamu, karena si perempuan jalang ini, rumah jadi seperti ini. Katakan, bagaimana biasanya aku mendidikmu? Aku menyuruhmu memperlakukan 11 Yu dengan baik selama bertahun-tahun ini. Apakah kamu pantas terhadap 11 Yu? Dasar anak durhaka. Shiyu. Ibu salah. Ibu sudah pikun, tertipu oleh si perempuan jalang ini. Baik, sekarang ibu akan menghajarmu untuknya. Ibu, kamu. Ku berani kamu cari selingkuhan. Ku berani kamu bawa anak haram pulang. Ku berani kamu bunuh seluruh keluarga. Sujud. Cepat sujud minta maaf pada 11 Yu. Minta maaf. 11 Yu, lihat, aku sudah menghajarnya untukmu. Kamu belum juga cepat-cepat membujuknya. Kamu mau menyeret ibumu juga. Benar-benar mengira, kursi direktur itu sudah kokoh kamu duduki? Bayarkan SI perempuan jalang ITU mengadu domba. Kita berdua tamat. Sayang, dengar penjelasanku. Baik, kalau begitu aku juga tidak akan menyembunyikan lagi. Aku adalah simpanan Guyan Chen. Kami sudah bersama selama 5 tahun. Ini anakku. Kamu gila. Siapa bilang aku simpananmu? 11 Yu mengada-ada. Hatiku hanya untukmu. Kamu bilang, kamu hanya mencintaiku. Aku dan kamu hanya sandiwara. Sama sekali tidak ada perasaan. Yan Chen, jelas-jelas kamu. Kamu yang merayuku, malam itu aku mabuk. Bukankah kamu hanya mau uang? Ini, ambil uangnya dan cepat pergi. Aku tidak mau uang, yang kucinta sebenarnya adalah kamu. Pergi. Antara aku dan kamu hanya sandiwara. Benar-benar menganggap dirimu penting. Sandiwara. Guyan Chen, siapa yang bilang? Siapa yang bilang dia diranjang seperti kayu? Akulah yang membuatmu. Jadi seperti manusia, menunjukkan bahwa grup Mingzu bisa seperti ini. Karena ada kamu.
Dia Jiang 11 cuma hiasan yang hidup dari kamu. Setiap kata yang kamu ucapkan, aku percaya. Sekarang kamu bilang ini cuma sandiwara? Bawa anak haram ini, segera pergi dari sini. Shinro hanya salah denganmu. Dia tidak akan percaya. Kamu pukul terlalu keras, wajahku masih bengkak. Aduh, sayangku, tahan sebentar lagi. Semua untuk kepentingan besar. Tunggu anakku dapat perusahaan. Apa yang kau inginkan? Nanti nenek belikan pesawat besar. Tahan sebentar, 2 hari lagi, rapat pemegang saham selesai. Legal perusahaan pindah ke namaku, hal pertama yang kulakukan adalah menendang Jiang 11 Yu. Dengan megah, aku akan menjemput kalian. Kamu yang paling peduli padaku, aku dan Chen Xuan. Diperlakukan seperti ini oleh Jiang 11 Yu. Kamu harus benar-benar peduli padaku. Besok aja kalian belanja, mau makan apa beli apa. Beli 2 set baju baru untuk Chen Xuan. Sudah ya? Saatnya belikan kamu setelan baru. Rapat pemegang saham besok, bosku harus tampil megah. Bos Jiang. Sudah siapkan perjanjian cerai sesuai perintahmu. Gu Yanchen keluar tanpa apa-apa. Dan harus menanggung hutang 100 juta. Selain itu, DNA Gu Yanchen. Hasil tes sudah keluar. Tidak ada hubungan darah. Gu Chen Xuan. Anak yang kamu sayangi ternyata lelucon. Simpan baik-baik. Di rapat pemegang saham, bahas satu persatu. Baik. Omong-omong, selingkuhan Sushinro. Carikan untukku. Kalau tidak ketemu, atur saja. Mengerti. Aku mau yang itu, ayah sekarang direktur. Nanti aku direktur kecil, bajuku paling kinclong. Baik belly. Chen Xuan selalu benar. Yanchen lihat Chen Xuan seleranya bagus. Gaya begini, nanti pasti cocok jadi penerus. Ya, anak Guyan harus pakai yang terbaik. Sebelas Yu Sun Sun. Aku kebetulan inspeksi toko ini. Berencana membelikan Sun Sun beberapa baju yang bagus. Nona Jiang, ini adalah setelan musim semi yang Anda pesan. Untuk Nona Gusun, sudah siap, silakan lihat. Maaf Nyonya, yang ini adalah karya tangan master Italia. Prototype Sandan Diaker terlebih dahulu. Setelan berlian yang Anda lihat, juga perlu dipesan terlebih dahulu. Kamu meremehkan anak, dia ingin mencoba apa saja. Berani-beraninya kamu membuat aturan di sini, kamu. Bagaimana bisa kamu memukul orang? Memukulmu kenapa? Pekerja kotor, apa hakmu di sini? Memandang rendah orang, ini ada 1 juta. Sekarang, Sedra, bawa baju ITU. Untuk anakku. Kamu minta maaf, aku akan laporkan polisi. Ini adalah porselen biru dari era Yongzheng, apa yang terjadi? Dia menghancurkan vas senilai 80 juta dan memukulku. Nyonya, tolong jelaskan Sedra. Satpam, kunci pintu, laporkan polisi, tuntut perusakan properti besar, dan cedera fisik sebelum polisi datang. Tidak ada yang boleh keluar dari pintu ini. Kita bisa menghitung totalnya, 180 juta. Sudah jam 11.50. Bos Jiang bilang rapat jam 9.30. Kenapa sampai sekarang belum muncul? Ayah. Bos Jiang terkenal tepat waktu. Tidak pernah terlambat, hari ini kenapa? Yang paling penting, transfer kepemilikan perusahaan. Perjanjian lain sudah di sini. Tinggal tanda tangan. Kalau dia tidak datang, APA ada perubahan? Tenang semuanya, 11 Yu. Mungkin sedang menangani urusan mendesak. Kita tunggu sebentar lagi. Jam 11 Yu, lebih baik jangan muncul. Kalau bel jam 12 berbunyi dan kamu belum muncul, berarti kamu otomatis menyerah. Apa yang terjadi? Nanti, posisi direktur grup Gu akan menjadi milikku, Gu Yanchen. Semuanya. Waktunya sudah tiba. Karena bos Jiang belum datang. Menurut aturan perusahaan, kita harus menganggapnya otomatis menyerah, sekarang jika tidak ada keberatan. Saya usulkan segera menyetujui perjanjian transfer kepemilikan ini. Tinggal 10 detik lagi.
9, 8, 7, 6. Sayang, akhirnya kamu datang. Lihatlah dirimu. Untuk keluarga, untuk perusahaan, sampai kurus karena lelah. Sekarang saatnya beristirahat. Yang bisa kulakukan untukmu adalah membuatmu tanpa kekhawatiran. Tanda tangani. Untuk Sun Sun, juga untuk kita bisa kembali ke masa lalu, hari-hari yang tenang. Guyan Chen, oh Guyan Chen. Sampai saat ini, kamu masih berakting cinta padaku. Kamu pikir, aku masih mau tertipu olehmu? Baik, aku tanda tangani. Seperti yang kuduga, dia membuat keributan besar. Hanya untuk menarik perhatianku. Dia tidak bisa hidup tanpaku. Tapi sebelum kamu menjadi direktur baru, masih ada satu dokumen lagi yang perlu kamu tanda tangani. Sayang, lihat, semua yang kamu minta kutandatangani sudah kutandatangani. Sekarang, giliranmu menepati janji. Setelah menandatangani, biarkan aku membantumu. Jangan buru-buru sayang. Aku sudah di sini, mana mungkin lari. Untuk merayakan kamu yang akan menjadi direktur baru grup Mingsu. Aku sengaja menyiapkan hadiah. Sayang, kamu yang paling mengertiku. 11 Yu, kamu selamanya akan menjadi istriku. Yang terbaik dan satu-satunya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Benarkah? Kalau begitu, terimalah hadiah ini dengan baik. Susinro, kenapa kamu? Bagaimana? Suka hadiahnya? Yan Chen. Yan Chen, dengarkan penjelasanku. Dia, Simyo ini. Dia yang merencanakan untuk menjebakku. Dia yang memberiku obat dan mengurungku di sana. Yan Chen, percaya padaku. Kamu yang merencanakan ini. Kamu sudah merencanakannya sejak lama. Bosku, bagaimana rasanya dikhianati? Bos Gu menyuruhku memberitahumu. Dia telah resmi terpilih sebagai direktur grup. Silakan segera datang ke kantor direktur. Dia ingin berbagi kebahagiaan denganmu secepatnya. Perpakaianlah yang cantik. Baik. Yan Chen, dia yang menjebakku. Lihatlah betapa bangganya sekarang. Yan Chen sekarang adalah direktur grup Mingsu. Kamu hanya seorang istri yang dibuang. Berani-beraninya kamu mengatur di sini. Diam. Jiang 11 Yu, kamu. Bosku, apakah posisi direktur utamamu sudah aman? Susinro, daripada menyalahkan aku di sini, lebih baik pikirkan bagaimana menjelaskan semuanya dengan jelas. Apa yang harus aku jelaskan? Aku bahkan tidak mengenalnya. Kurasa, dia hanya aktor yang kau temukan entah dari mana. Wanita ini bilang padaku hari ini datang ke grup Mingsu untuk urusan bisnis. Menyuruhku menunggu di hotel, tapi ternyata datang untuk merayu Tuan Gu. Kalau bukan karena aku datang, yang ketahuan berselingkuh adalah kau dan Tuanku. Tak kusangka, Bos Gu yang biasanya terlihat seperti suami teladan, ternyata diam-diam Selingkuh dan membawa kekasih gelapnya ke kantor. Sungguh tidak pantas. Tidak, aku tidak boleh terlibat. Posisi direktur utama belum kudapat, harus membersihkan namaku dulu. Apa artinya mengorbankan seorang Susinro? Semuanya, dengarkan penjelasanku. Aku dan Nona Su ini hanya memiliki hubungan bisnis biasa. Dia berulang kali mendekatiku atas nama kerjasama. Aku hanya bersikap sopan dengan berinteraksi dengannya. Sama sekali tidak ada hubungan pribadi. Drama hari ini sepenuhnya adalah rekayasa dia dan Tuan Chen ini.
Mereka memfitnah karakterku dan mengacaukan rapat direksi. Guyan Chen, kita sudah bersama selama 5 tahun. Kau bilang kita hanya hubungan bisnis? Lalu bagaimana dengan anak kita? Yan Chen, kau bisa saja tidak mengakuiku, tapi bagaimana dengan anak kita? Kau bahkan tidak mau mengakui anakmu? Yan Chen, semua ini adalah jebakan Jiang 11 Yu. Jangan sampai kita terjebak. Kita tidak boleh tertipu olehnya, Yan Chen. Orang yang kucintai hanya kamu. Hanya dia satu-satunya. Lalu, anakmu Gu Zhenshuan. Anak siapa sebenarnya? Apa yang kau katakan? Xuan anak siapa? Anakmu, Yan Chen, tentu saja anakmu. Yan Chen, aku benar-benar mencintaimu. Pria pemakan soft, lihat bayi-bayi. Kau telah membesarkan anak orang lain. Selama 5 tahun. Lima tahun. Susinro, selama 5 tahun ini, aku ternyata membesarkan anak orang lain. Selesai, semuanya selesai. Wanita. Kau menghamburkan uangku, memakai uangku untuk menafkahi pria lain. Bahkan menyuruhku membesarkan anak orang lain, Susinro. Kau anggap aku apa? Guyan Chen, kau pikir kau ini orang baik-baik? Bersama Zhang Shiwe. Hanya demi uang dan perusahaannya, bisakah kau menikahinya? Pada dasarnya, kau hanya seorang lelaki hidung belang yang mengandalkan wanita untuk menaikkan status. Apa bedanya denganku? Sungguh pertengkaran sengit, Guyan Chen. Dikhianati oleh orang yang paling dekat dan dipercaya. Rasanya jadi batu loncatan, bumerang ini. Masih terasa menyakitkan? Sandiwara ini sudah cukup. Tuan Gu, Nona Su, dan Tuan Chen, mohon meninggalkan gedung Mutiara. Mulai sekarang, grup Mutiara tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Satpam. Jiang 11 Yu, nasibmu tidak akan lebih baik dariku, tunggu saja. Ibiu Su X Ro. Secara resmi menunjukkan surat penangkapan padamu. Kau terlibat dalam berbagai kejahatan pidana. Termasuk namun tidak terbatas pada penipuan bisnis besar-besaran, pemalsuan dokumen keuangan, dan sengaja merusak pernikahan orang lain, menghancurkan hubungan keluarga, dihukum gabungan. Kasus ini sangat serius menurut hukum pidana. Hukuman yang kau hadapi diperkirakan lebih dari 50 tahun. Tidak, Yan Chen tolong aku. Grup Mutiara akan bekerjasama penuh dalam penyelidikan dan menyediakan semua bukti. Zhang Shiwe, kau akan mati menjenaskan. Tidak usah khawatirkan nasibku seumur hidupmu. Kau takkan melihat hari itu. Sebelas Yu, aku salah, aku benar-benar menyesal. Aku lebih hina dari binatang, tapi aku juga korban, kau lihat. Semua ini karena Susinro, wanita jahat itu. Dia menipuku, mempermainkanku. Aku sama sekali tidak tahu, istriku lihatlah. Akulah yang paling menderita karena dia. Mari mulai lagi, ku mohon. Maafkan aku kali ini, aku janji. Aku janji akan baik padamu dan Sun Sun. Akan kutebus sisa hidupku untuk kalian, apapun akan kulakukan. Asal kau maafkan aku. Aku rela melakukan apa saja. Guyan Chen, tamparan dan janjimu sama-sama terlalu ringan, terlalu hina. Mengakui kesalahan harus dengan kekuatan seperti ini. Tapi, untukmu, kotor tanganku tidak sepadan. Karena Bos Gu begitu tulus menyesal, maka aku akan memberi kesempatan kepada semua yang hadir di sini. Setiap orang boleh datang dan menamparnya sekali. Semakin keras tamparannya, semakin nyaring suaranya, semakin tinggi harganya. Asisten Zhang, siapkan transfer, segera cair. Satu tamparan mulai dari 1 juta. Baik. Jiang 11 Yu, jangan keterlaluan.
Satu tamparan 2 juta. Siapa yang mau duluan? Bos Jiang menepati janji. Asisten Zhang, siapkan transfer. Baik. Jangan mendekat. Jiang 11 Yu, sudah cukup? Kau benar-benar ingin sekejam ini? Apa mungkin? Kau ingin Sun Sun sejak kecil tidak punya ayah? Ayah, satu-satunya noda Sun Sun adalah memiliki ayah sepertimu. Untungnya, aku sudah bercerai denganmu. Bercerai. Keluar tanpa membawa apa-apa. Jiang 11 Yu, kau tidak bisa melakukan ini. Apa kau ingin aku dan ibuku tidur di jalanan? Lumayan, Guyan Chen, kau sudah memikirkan jalan keluarmu sendiri. Sebagai tanda kebaikan, saat kau dan mertua tidur di bawah jembatan, aku bisa menyumbangkan 1 selimut. Boss Gu. Oh Bukan Tuan Gu, Silicon. Masa tenang 1 bulan setelah bercerai, aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja, meski mati aku akan menyeret ibu dan anakmu. Guyan Chen, kau masih ingat janji lamaranmu dulu? 11 Yu. Aku Guyan Chen seumur hidup tidak akan mengkhianatimu. Jika melanggar sumpah, biarkan aku bangkrut dan tidak bisa bangkit selamanya. Hancur-hancur. Hidup ini hancur. Tidak mungkin. Bos Jiang, mertuamu, dia meninggal. Apa katamu? Ibu, kenapa kau pergi begitu saja? Kau tinggalkan aku sendiri. Bagaimana ini? Ibu. Serangan jantung mendadak, kami sudah berusaha maksimal. Nona Jiang, tolong ikut aku sebentar. Tanda tangani surat kematian. Baik. Aduh, aku hampir mati. Bu. Ini ide apa sih? Pura-pura mati cuma bisa menunda sebentar. Tidak bisa selamanya. Dia tetap akan menceraikan aku. Kamu tahu apa? Selama kamu belum resmi bercerai, dia masih keluargaku. Dia harus merawatku sampai aku meninggal. Dia kan mau menceraikanmu, minta biaya pemakaman darinya. Peras dia habis-habisan. Kita bawa uangnya lalu pergi. Siapa yang peduli dengan perusahaan jeleknya? Bu. Ibu memang punya akal. Belajarlah sedikit. Bu. Dia benar-benar mati. Hidup dan mati itu hal besar, pasti benar. 11 Yu. Ibu sudah pergi, uang pemakamannya? Hidup atau mati ibumu, apa hubungannya denganku? Bukan. Bos Jiang, sebagai pemilik grup Mingsu, Anda punya aset miliaran. Sekarang mertua meninggal, Anda bahkan tidak mau menguburkannya? Bos Jiang, katanya hari ini Anda memaksa bosku bercerai, bahkan membuat mertua dan suami hidup di jalanan. Bisakah Anda? Apakah kematian mertua Anda karena paksaan Anda? Ibu memang hebat. Wartawan sudah disiapkan. Jiang 11 Yu, Jiang 11 Yu. Hari ini, mau tidak mau kamu harus keluarkan uang. Teman-teman wartawan, tolong dukung aku. Dukung ibuku yang meninggal tragis. Kalian tidak tahu. Dia baru saja memecatku, membuatku pergi tanpa apa-apa. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Ibu baru saja pergi, aku bahkan tidak punya uang untuk pemakamannya. Aku bersujud padanya, tapi dia bilang hidup atau mati ibuku tidak ada hubungannya dengannya. Ini perkataan manusia. Yang meninggal harus dihormati. Nona Jiang, Anda keterlaluan. Apapun yang terjadi antara Anda dan suami. Sekarang saat genting, Anda tidak bisa tidak menolong. Benar, Bos Jiang. Bagaimanapun juga sada keluarga, orang sudah meninggal. Nona Jiang bahkan tidak mau menanggung kewajiban pemakaman dasar. Ini tidak punya hati nurani.
Sentuhannya hangat, mana mungkin mayat punya suhu seperti ini. Keluarga Gu benar-benar tidak memilih cara untuk mendapatkan uangku. Kalau begitu, berapa biaya pemakamannya? Biaya makam, biaya penguburan, dan ruang duka. Semuanya digabung. Paling tidak 1 miliar. Baik, aku bisa memberikannya padamu. Bos Zhang ini. Lagi pula aku dan ibu mertuaku sudah hidup bersama selama 10 tahun. Sebagai menantu, wajar saja aku mengurus pemakamannya. Ini sudah seharusnya. Sebelasyu, bagus sekali kamu bisa berpikir seperti ini. Tapi karena orangnya sudah meninggal, sebaiknya dimakamkan dengan tenang, segera dikremasi. Begini saja, aku akan menghubungi rumah duka, hari ini juga dilaksanakan. Ini, apakah tidak terlalu terburu-buru? Sebelasyu, Tidak bisa. ibuku baru saja meninggal, belum sempat diperlihatkan pada keluarga untuk terakhir kali. Dan juga, ada Sun. Kamu harus biarkan Sun bertemu neneknya untuk terakhir kali. Sun ini kan cucu kandungnya. Benar Nona Jiang, setidaknya. Biarkan cucu bertemu neneknya untuk terakhir kali, tunjukkan bakti. Ya Bos Jiang, orangnya sudah meninggal. Tidak perlu terburu-buru kan? Aku akan atur upacara perpisahan, tapi yang meninggal harus diutamakan. Hari ini harus selesai. Ibu tenang saja, aku akan urus semuanya. Sebelasyu. Sebagai anak kandung ibu, urusan ini. Lebih baik aku yang urus, kamu tidak perlu repot. Ini. 1 miliar biaya pemakaman. Ini kamu tenang saja. Saat ibu dikremasi nanti, aku pasti akan memberikannya padamu. Kalau begitu aku tenang, aku akan urus administrasinya. Sudah semua diatur? Bos Zhang. Para kepala rumah duka di seluruh kota bilang, Asal bos bicara, mereka akan ikuti perintah bos. Nanti dorong masuk, pura-pura dikremasi, jangan benar-benar dibakar. Mengerti. Sebelasyu, kamu juga lihat ibu di sini. Uangnya apakah sudah saatnya diberikan? Buru-buru apa? Setelah kremasi selesai, uang pasti ku bayar. Aku ingin lihat langsung tungku kremasi dinyalakan. Kamu. Nona Jiang silakan. Manajer Chen. Sudah disepakati, nanti saat kremasi, ingat matikan listrik. Cuma buat pertunjukan, tekan tombol saja. Jangan sampai ibu benar-benar dibakar hidup-hidup. Baik, Bos Gu. Kami pasti akan melakukannya. Dia bersikeras ingin melihat api dinyalakan. Ibu, tahanlah sebentar lagi. Sebelasyu, kamu juga lihat, ibu terbaring di sini. Sekarang, uangnya harus kamu berikan, kan? Buru-buru apa? Ibu belum tenang. Tunggu sampai ibu dikremasi. Yang harus diberikan tidak akan kurang sedikit pun. Kenapa, Bos Gu? Tidak berani membiarkan ibu masuk? Siapa yang tidak berani? Nyalakan api. Sebelasyu, sekarang harus diberikan, kan? Saya ingin melihat jenazah masuk ke tungku, pintu tungku ditutup. Upacara kremasi dimulai. Bos Gu, apakah sekarang dilanjutkan atau... Tinggal selangkah lagi. Ibu, demi uang, tahanlah beberapa detik lagi. Lanjutkan, dorong masuk. Kamu benar-benar ingin membakar aku sampai mati.
Apa yang terjadi? Mayat hidup? Ya. Bukannya katanya orang itu sudah mati? Ibu. Bukannya sudah sepakat? Sudah sepakat. Maksudmu? Sudah mengatur semuanya? Hanya untuk membakar aku hidup-hidup? Aku hanya ingin mendapatkan uang. Setelah dapat uang, Diam. Aku mendengar sendiri, kamu yang memberi perintah menyalakan api. Apa kamu ingin menguasai sendiri uang pemakaman 1 miliar itu? Lalu kabur? Nyonya Gu, bukannya Anda sudah meninggal? Bagaimana bisa? Hidup kembali? Tuan Gu, ibumu baru saja menyebutkan uang pemakaman 1 miliar. Apakah pemakaman ini adalah skema yang kalian berdua? Untuk menipu harta Nyonya Jiang? Dan drama yang kalian sutradarai sendiri? Tidak, bukan. Salah paham, salah paham. Dengarkan penjelasanku. Lalu rekaman CCTV kamu menyuap dokter. Itu juga salah paham? Ini keterlaluan. Ibu dan anak yang tidak tahu berterima kasih ini, demi uang. Bahkan pura-pura mati pun dilakukan. Benar, uang pemakaman apa yang sampai 1 miliar? Ini jelas-jelas ingin memakan harta orang lain. Kita harus mengungkap perilaku buruk ini. Jangan biarkan mereka berdua berhasil. jangan direkam, jangan direkam. Ini privasi, kalian melanggar privasi. Kalian menyuap dokter, memasukkan rekam medis, menipu uang. Perbuatan kalian sudah melanggar hukum negara kita. Kalian tunggu saja masuk penjara. 11 Yu. Kamu tidak boleh melakukan ini. Kalau aku masuk penjara, hidupku hancur. Ide ini, semua dari ibuku, dia yang memaksaku. Aku sama sekali tidak terlibat. Apa katamu? Das or binatang? Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan memikirkan cara palsu seperti ini. Sekarang, kamu malah menyalahkan ibumu? Kamu ingin membuatku marah? Kalau bukan karena kamu, yang ngotot mau cucu laki-laki, aku bisa selingkuh? Kalau aku tidak selingkuh, kita bisa sampai seperti ini? Sebelas Yu, kamu dengar tadi kan? Semua salah. Adalah salah ibuku. Aku masih muda, tidak bisa masuk penjara. Lagi pula ibuku sudah tua. Kalau harus masuk penjara, biar dia saja yang masuk. Aku ayahnya Sun Sun. Kalau aku masuk penjara, bagaimana nanti Sun Sun berpikir saat besar? Pergi kau. Shi Yu. Kamu menantu yang baik. Ibu Paling sayang Sun Sun. Aku tidak pernah minta cucu laki-laki. Simyo dia. Dia yang selingkuh, sampai menghamili orang lain. Mingger. Shi Yu. Ibu sudah tua. Masuk penjara berarti membunuhku. Kamu tega. Mendorongku ke lubang api. Yu. Kita satu keluarga. Aku nenek Kendang Sun Sun. Kamu tidak boleh sekejam ini. Nenek, ayah, kalian tidak layak. Tidak pantas jadi keluarga Sun Sun. Lihat baik-baik, aku dan Sun Sun sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Gu. Tidak, ini tidak sah. Waktu tanda tangan kontrak, aku tidak tahu. Kamu tahu atau tidak, bukan urusanku. Aku sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Gu. Dan dosa kalian harus kalian tebus dengan sisa hidup. Mingger. Tuan Gu, Anda dan ibu Anda diduga melakukan suap. Dan penipuan, silakan ikut kami. 11 Yu. Aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku ya 11 Yu. Ayo pergi.
Perbuatan jahat yang terus-menerus pasti akan membawa kehancuran, Jiang 11 Yu. Akhirnya dalam hidup ini, kau hidup untuk dirimu sendiri. Bos Jiang, waktunya hampir habis. Nona Sun Sun, sudah waktunya pulang sekolah. Ayo, jemput Sun Sun pulang sekolah. Hei, ini belum bersih. Mata kamu di mana? Mau kerja atau tidak? Kalau tidak bisa, minggir. Antri di belakang, banyak yang mau kerja di posisi ini. Iya, maaf. Aku akan segera membersihkannya. Tolong jangan usir kami. Mama lagi lihat APA? Tidak ada, hanya hal-hal yang tidak penting. Mama, aku dapat ranking pertama lagi di kelas. Ada hadiah tidak? Kalau begitu Mama ajak Sun Sun makan enak, ya? Hmm, Ayo,